menjepit atas bawah. Oh oke, tim leader lah yang kan? atas juga mengayomi yang bawah. Mengayomi ya, Mengayomi. bukan menggencet kan? Digencet. Oh ya, oke. Gencet atas bawah. Oke. I love you my team, I love you. Ya. Nah, berarti waktu Mas ngambil keputusan pindah ketika udah berkarir cukup bagus nih dengan jabatan yang ada di Indonesia, Mas sadar bahwa di sini nggak akan bisa berkarir. Betul, itu udah benar-benar disadari dari awal dan memang udah manage the expectation ya, bahwa di sini bukan cari karir tapi cari kesempatan. Cinta. Ya. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Jos. Selamat Sabah Selamat pagi. Kali ini benar-benar pagi Good kita. morning. Apa kisah? Ini pagi yang adem ya kebetulan ya. Iya betul sekali. Di masa kali ini kita Kita lagi masuk ke fase hujan-hujan buatin ya. betul, buatan. Buatan. Udah diumumin kalau mau hujan dari 2 hari yang lalu. Ya kan. Jadi, di sini. Bahkan sempat tragedi hujan es batu ya di sini ya. Iya, sebelumnya makanya ini makanya tim bencana alamnya udah ngumumin kalau kita makanya suruh jangan kemana-mana. Gua denger jadinya ada tamu yang mau datang ke sini. Itulah. Katanya dia mau nunggu hujan batu, pengen mau lihat kayak lihat, gimana bentuknya, ya kan? Dia pengen langsung megang katanya. Di kota tempat dia bekerja sekarang nggak ada hujan es batu. Biasanya lempar batu kayaknya di situ. Itulah, gitu. Apa penasaran. lu bergeser aja dulu nih? Oke lah. Tapi ini berarti kita edisi karir ya. Iya, betul. Kita betul. mengulik lagi, kebetulan kita punya sahabat kita yang mau lihat hujan es batu ini, dia berkarir di negara tetangga. Betul. Yang Masih saya Middle East, tapi sering negara sekali tetangga. berkunjung. Suka naik angkot ya? Iya, kesana. Angkot D05 kayak nomornya. Betul, Oke, D05. saya bergeser dulu. Kita Coba geser panggilkan dulu. Apa? Simsalabim Abrakadabra. Abrakadabra. Teng dudi dam dam dudi Gitu dudi agak dam meleot. dudi dam Waduh. dudi dam. Selamat pagi. Selamat pagi, ini mic-nya Om Damar. Wih, bawanya Selamat pagi. Bawanya apa Sabah gimmicknya? Al-Khair. Ini adalah favorit Indomie. sama Indomie. Iya, airnya. Kebanggaan Indonesia. Ya, coba ditaruh dulu Pak, takut tumpah ya Pak ya. Ya, coba perkenalkan diri dulu guys. Ya Pak, mohon diperkenalkan Pak. Oh langsung ya. Background jati diri Anda Pak. Panggilnya apa sih penontonnya? Oh bisa, biasanya kita sobat Sobat OBK. bukan, sobat overtime, sobat workaholic, Oke. sobat Kok komen, bunyi ya? iya, Hai sobat ngomel, overtime. iya, sobat ngomel juga ada. Apanya Hai tuh? sobat overtime, perkenalkan saya Damar Iya. Pacoyo, temannya Ibu Tita dan Ibu Vinda. Iya. Kebetulan sekarang lagi berkunjung ke Abu Dhabi. Lagi main. Iya, mic-nya agak deket boleh? Boleh. Ya, sip. Maaf. Ini Iya. belum pro. Enggak apa-apa. Kebetulan saya tinggal di negara jiran, Doha, Qatar. Oke. Sekitar 1 jam flight ke Abu Dhabi. Jadi ya kalau lagi bosen di sana main ke sini, atau tadi Tita juga sering dari sini bosen main ke sana. Nah, itu dia cocok. Jakarta Bogor lah ya. Perkenalan singkat naik angkot D05 kan? Iya. Gimana Mas hari ini? Sehat ya? Tadi malam kan kita Alhamdulillah. tidur jam 5 ya. Anak malam ya ternyata. Sudah lama nggak Dunia gelap ya. Sudah lama nggak dunia gelap sampai selarut itu. Iya. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri ya. Saat ini sudah Ngilu-ngilu sekarang ya Mas. menuju ke timur-timuran kalau kata orang itu kan. Iya begitu ya. Betul. Kita harus tahu diri. Baik Mas. Kita lanjut ke topik utamanya nih. Oh yang serem kali. Serem ya. Jadi kita mau nawarin produk. Baik. Ini ya, kita mau fokus MLM ya. Ini Iya boleh. Ini enggak gimmick, ini asli. boleh ya. Boleh. Gimmick ya.
biar lebih kriuk. Ini tuh benar-benar makanan mewah sih kalau di sini ya. Impor ini kan. Iya, ini salah satu Allah. yang termahal ini. Luar biasa kawan-kawan. Jadi kita platform ini tuh selain buat ngomel, curhat, kita juga mau sharing-sharing nih Mas, gimana tips menggeliat di karir masing-masing. Kita kebetulan udah mengundang banyak teman-teman dari berbagai profesi karir ya. Nah tadi Mas sempat ceritakan Mas Damar aktifnya di Qatar di bidang perminyakan ya Mas ya. Betul, di Kalau migas. Migas ya, Indomie dan gas. LPG. Karena kalau nggak ada gas iya, nggak nggak bisa makan Indomie. Iya, penting. Oh, ini cikal bakalnya warkop ya pentingnya. Oke Mas. Nah kalau boleh sharing Mas, waktu itu di periode hidup tahun keberapa nih? Mulai masuk ke sejak usia belia kah gitu kan? 10 tahun Masuk ke ke industri migas. industri migas di Middle East. Gimana tuh di proses Middle East. dari Oke. Indonesia pindah ke sininya? Oke, thank you Vin. Jadi mungkin sebetulnya saya belum lama terus terang pindah dari Indonesia ke Middle East gitu ya. Di Indonesia sudah bekerja 15 tahun dulu. Kebetulan alhamdulillah dapat kesempatannya baru setelah itu. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu Baru pindah. ada kesempatan pindah ke Qatar dengan posisi yang sesuai dengan pengalaman yang saya punya. Jadi ya alhamdulillah kemudian memberanikan diri untuk diambil gitu. Oke. Jadi artinya mungkin beberapa teman-teman ada yang lebih awal atau Tita relatifly udah cukup lama ya beberapa tahun atau iya, teman kita Chelsea juga dari lulus Dari malah lulus langsung langsung. di Middle East bekerjanya gitu. Tapi kalau saya cukup lama di Jakarta di Indonesia 15 tahun baru ada kesempatan. Nah, itu udah 15 tahun di Jakarta tuh. Betul. Berarti udah bukan staff biasa dong. Senior team leader pada saat itu jabatan terakhir. Cintaku bukan Bukan. staff biasa. Bukan. Lucu Middle, ya middle. aninya kaget agak kaget. Nanti kita bikinin sesi karaoke. Oh siap, itu yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi posisi terakhir apa di middle? Middle management lah ya, Middle kejepit management atas ya? bawah. Oh, oke. Team leader lah, Memuaskan yang ya kan? atas juga mengayomi yang bawah. Mengayomi ya, Mengayomi. bukan menggencet kan? Digencet. Oh ya, oke. Gencet atas bawah. Oke. I love you my team, I love you. Ya. Nah, itu pada saat pindah ke Qatar, Yes. dapat posisi yang sama kah atau sebenarnya ya di Qatar engineer, hanya senior engineer? Maksudnya secara posisi jabatan turun gitu. Ya, Ya, secara jabatan turun. Oke, di satu sisi gaji pasti naik, Iya, ya jelas. kan? Jelas. Kesempatan bertambah. Kesempatan bertambah, ya kan? Tapi jabatan turun. Yes. Ada ego nggak yang kayak, oh gue udah jadi tim leader nih dulu, gue kesini sekarang gue disuruh-suruh sama anak kecil gitu misalnya. Betul. Ada nggak perasaan kayak gitu? Kalau mungkin memang sebelum pindah udah mempersiapkan diri dulu ya, karena kebetulan ada beberapa teman-teman yang udah duluan tanya-tanya sama mereka seperti apa sih kerja di sana dan lain-lain gitu. Jadi memang nature-nya buat teman-teman OBK kalau kita pindah ke Middle East lah terutama yang saya tahu ya, karena mereka butuh tenaga ahli dari negara lain termasuk dari Indonesia gitu ya. Karena jumlah penduduknya sendiri sedikit. Kayak di Qatar itu dari 3 juta penduduk Qatar itu yang natural what do you call it? Citizen ya. Ya. Yang lokal orang lokalnya hanya 10%, 300.000. Jadi 2.700.000-nya adalah pendatang dari semua negara macam-macam gitu termasuk Indonesia. Jadi kita memang diminta ke sini untuk membantu mereka. Jadi otomatis akan lebih banyak pekerjaan groundworks lah ya. Oke. Karena kalau ditanya ada ego atau enggak ya karena udah mempersiapkan diri gitu. Agak teredam lah mungkin. Agak teredam ya. Kemudian juga mungkin sudah lelah dengan segala birokrasi. Oh iya betul, memang tuh beda banget ya. Iya, office politics gitu. Karena once you were in middle management itu challenge-nya juga berbeda. Gitu. Berarti kalau boleh saya tanyakan, silakan. Boleh ya? Iya, nanti saya nggak diajak makan siang. Iya betul, nanti kita kunci di kamar mandi ya kan. Nah berarti waktu Mas ngambil keputusan pindah ketika udah berkarir
cukup bagus nih dengan jabatan yang ada di Indonesia, Mas sadar bahwa di sini nggak akan bisa berkarir. Betul, itu udah benar-benar disadari dari awal dan memang udah manage the expectation ya, bahwa di sini bukan cari karir tapi cari kesempatan. Cinta. Ya. Mungkin satu hal yang agak sempat mengganggu. Jadi waktu di Indonesia tuh memang nature-nya kayaknya hampir semua company kita kerjaan 3 orang dikerjain 1 orang, kurang lebih gitulah ya secara simpelnya gitu. Jadi mulai mengerjakan dari A sampai Z. Begitu pindah ke sini, kebetulan departemen yang saya tempati atau posisi yang saya tempati, skopnya hanya dari A sampai J doang gitu, kayak 1/3 atau 1/4 the scope yang dulu dikerjakan di Indonesia gitu. Jadi lebih berdamainya lebih kepada saya nggak tambah pinter nih di sini gitu ya, karena kayak kan kadang-kadang kita kerja atau berkarya atau apapun kan satu mencari kepuasan, mencari uang, mencari ilmu gitu ya. Tapi di sini ilmunya gitu-gitu aja gitu, nggak bisa tambah banyak lah istilahnya gitu ya, dengan kondisi sumur yang ada di sini yang less complicated gitu. Jadi itu sih. Ya sebenarnya kalau challenging di Indo juga lebih challenging. Sumur-sumur daripada di Indo yang dulu dikerjakan lebih canggih-canggih gitu teknologinya. Kalau di sini karena mereka kan Qatar tuh negara penghasil LNG salah satu yang terbesar. Produksinya satu sumur sama dengan satu lapangan di Indonesia gitu. Jadi sumurnya disayang-sayang. Mau nyoba A, jangan deh ntar dulu. problem. Mau nyoba B, nggak usah deh, biarin aja masih flowing gede ini gitu. Tinggal buka keran juga ngalir. Iya, dan mereka banyak banget narik dari orang-orang LNG di Indonesia ya. PT Badak dulu banyak banget kan. Jadi, karena kalau kita experience-nya bagus. Sedikit history ya, orang teman-teman Indonesia boleh bangga. Jadi pada saat Qatar startup LNG plant mereka, harus deket ya. Macam biduan Nita kita. Oke. Udah lama soalnya nggak deket. Iya betul. Sama siapa-siapa. Lanjut. Tolong diedit ya itu ya. Kita cut nanti. Tolong wibawa saya agak jadi. Ini di bawah alam sadar yang ini. Otomatis kalau sama mereka nih sudah nggak ada filternya gitu. Baik, kembali ke tadi history Indonesia. Sejarahnya pada saat Qatar memulai industri LNG-nya, LNG plant dulu kalau saya diceritain sekitar akhir 90-an atau awal 2000, mereka banyak sekali meng-hire tenaga-tenaga ahli dari pabrik LNG yang ada di Indonesia yang udah lebih dulu ada di Badak, di Arun gitu. Jadi komunitas Indonesianya itu cukup besar dan mereka yang set the groundwork, nge-build sistem, nge-build aturan, nge-build proses gitu. Jadi Qatar tuh di kisaran tahun berapa Mas baru sebenarnya kalau oil and gasnya tuh sekitar sudah ada dari sekitar 30 atau 40 tapi nggak banyak. Belum banyak, mereka belum eksplor, baru di darat-darat gitu ya. Belum ke offshore, kemudian minyak. Tapi kalau nggak salah LNG itu nanti kita history check ya, tahun 60-an atau 70-an. Tapi processingnya pun masih simple banget gitu. Dan butuh beberapa puluh tahun untuk develop, ngebor sumur, bangun pabrik gitu, sampai boomingnya banget sepertengahan 90 kalau saya nggak salah. Oke. Sama juga sih di Abu Dhabi aja aku kaget pas kecemplung di sini, bahkan 2015 aja tuh mereka baru ketemu field. 2015 berarti cukup baru ya. Iya, jadi kayak bahkan yang terakhir kayaknya 2019 juga masih ada field bener-bener baru dibuka. Jadi bener-bener reservoir baru nih, baru ketemu kolamnya. Jadi kayak wow, di Indonesia aja semua tuh udah sudah mature, sudah puluhan tahun berproduksi. Ya kalau berbicara minyak, jadi kayak mereka ini benar-benar baru mulai. Jadi aku juga kaget juga sih, waduh ini masih panjang masih di awal ya kalau mereka ya, negara-negara ini mereka terberkahi dengan resources yang begitu banyak dalam hal migas gitu. Saudi, UAE, Qatar, Iran, Irak gitu ya. Dan memang luar biasa, resource-nya besar dan sustain gitu sebenarnya. Nah kalau kembali saat keputusan mengambil kerja ke sini nih Mas. Mas bilang kan Mas sudah tahu bakal fokusnya bakal ya itulah, aku pernah dengar emang teori waktu, uang dan kualitas itu nggak akan semuanya bisa
bentuknya bersamaan. Mereka bentuknya benar-benar segitiga lah. Akan ada satu yang dikuncup atas. Kalau lagi ngutamain kualitas, ya mungkin uang dan waktu akan ada di bawah. Betul. Dan begitulah. Jadi perputarannya emang pasti ada satu yang harus yang diprioritaskan. Nah, ngelihat yang Mas prioritaskan itu, ketika ngambil keputusan Mas ada riset dulu nggak? Kayak tanya banyak orang atau emang udah kayak gue emang orangnya ini keputusan gue gitu. Oke. Iya, tanya-tanya pasti ya, karena saya terus terang bukan tipe yang termasuk berani untuk job exploring. Jadi kayak 15 tahun pengalaman tuh di the satu same tempat company, ya, in the same gitu. company ya. Memang sempet juga sih interview kanan kiri, cari opportunity di Abu Dhabi juga pernah beberapa kali. Cuman memang belum ada rezeki gitu. Jadi 15 tahun for the same company with the same group of people gitu ya. Nah, begitu pindah pasti mau nanya-nanya karena ini sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman. Sangat keluar dari zona nyaman. Udah 15 tahun di situ kan berarti udah merantau tahu jauh. Iya, udah tahu semua kan. Jadi ya riset dan tanya-tanya itu iya sih dilakukan. Ke teman-teman, terutama teman-teman yang sudah duluan, yang sudah di Qatar duluan, di company yang tadi balik ke segitiga yang Vinda bilang ya, memang dari riset itu juga dari tanya-tanya sama teman-teman, diskusi, lihat YouTube juga kan. Oke, berarti kalau kita pindah mungkin yang bisa didapat tuh dari sisi rezeki, uang, dan juga dari sisi waktu gitu, karena di sini juga working hours-nya bagus gitu. Kemudian trafficnya juga nggak ada macet, lebih santai lah kita ngedrive 10 menit udah sampai rumah gitu. Jadi terus janjian sama orang tuh mungkin bisa 2 tempat, 3 tempat. Betul. Pulang kerja kita masih bisa 2 atau 3 errands lagi sebelum pulang ke rumah gitu ya. Bener. Jadi 2 hal itu memang secara kualitas, bukan kualitas pekerjaan tapi secara ilmu tadi yang mungkin agak sedikit terkorbankan. Gitu. Ada lagi? ada lagi. Saya kan nambahin punchline aja. Betul. Kayak berpantun ya. Job desk masing-masing ini ada. Bagus sekali kawan-kawan kita nih, luar biasa. Udah tupoksi kalau itu. Tupoksi ada bahasa kementerian. Kembali ke dasar kita itu tupoksinya ada. Nah, ketika Mas ngambil keputusan ke sini, kalau dari sisi keluarga, apalagi Mas sudah 15 tahun, ada challenge nggak waktu untuk tembus ke sini? Pushback gitu ya? Kayak nggak usah lah Damar, apalagi sih yang mau kamu cari gitu. Iya juga ya. Enggak ya? Jadi baru kepikiran. Iya. Ngapain sih gitu kan? Ya memang besar itu buat saya pribadi itu keputusan yang besar ya. Mungkin buat sebagian teman-teman juga, karena saya sudah 15 tahun di perusahaan yang sebelumnya, sudah familiar dengan semua, saya tutup mata bisa jalan gitu istilahnya. Sementara kalau pindah berarti lingkungan baru, sumurnya jenisnya baru, ketemu orang baru lagi, adjusting. Kalau dari keluarga alhamdulillah nggak ada pushback. Karena kebetulan kayaknya memang culture di keluarga kita, orang tua, adik-adik itu mendorong untuk explore apa yang lo inginkan gitu. Jadi mereka sangat suportif. Cuma memang lebih ke dari diri sendiri aja sih, bagaimana memanage ekspektasinya. Nanti bakalan bisa jadi kita kehilangan teman-teman yang di Jakarta, bukan kehilangan tapi lose contact. Less and less intensity of contact sama mereka, dan harus making new friends di tempat yang baru to get by gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga, apalagi kalau udah berkeluarga, memindahkan keluarga, sekolah dan lain-lain itu kan jauh lebih complicated sebenarnya daripada yang kita harus sendiri. Di-consider gitu ya. Benar. Tapi kalau itu tadi poin yang Om Damar bilang untuk kehilangan teman dan cari tahun baru itu capek loh sebenarnya. Apalagi social life, maksudnya kayak aku ngerasain dulu nggak punya temen tuh kayak gimana, dan capek gitu, mau berusaha mendekat dan temenan sama orang gitu. Apalagi kalau orang-orang atau kayak di Instagram psikolog gitu suka bilang the older you get, the smaller and smaller circle of friends that you have gitu ya. Jadi you start to automatically filter people yang you wanna hang around with gitu. In my age juga seperti itu gitu, karena saya sudah tidak muda lagi. Iya. Sedikit. Udah luntur dikit kemudaannya. Kemudaannya. Gitu ya. Jadi memang
lebih berat di usia segini gitu. Nah karena itu tadi sorry lanjutin dulu. Ya lebih berat di usia segini untuk adjusting. Kalau kayak in your 20s or 30s bisa lebih gampang, lebih punya energi, lebih punya willingness to explore gitu, diajak ini Betul. ayo, diajak itu ayo. Kalau sekarang kayak we know what we want, we know what we need, gitu kita lebih membatasi. Jadi ya mungkin temennya juga nggak banyak gitu ya. Nah which is ini nyambung lagi nih ke pertanyaan yang mau aku tanyain karena dia udah nyinggung-nyinggung masalah usia. Ya kan? Waktu itu kita berdua pernah bahas perbedaan kita berdua. Aku pindah in my 20s, dirimu late 30 ya. Dia pindah di saat dia usia udah 30. Dia ngerasa catch up dia berbeda speednya pada saat dia di usia 20 itu membara kerjanya. Ini itu catch beda up dalam hal pekerjaan, learning new things. betul gitu. learning new things. Lebih benar. semangat dulu ya. Ya benar. Om Damar merasakan hal yang sama kah? Karena kan dirimu obviously udah 30 mendekati akhir 30 waktu pas pindah pindah ke, ya kan berarti kan ya dengan tadi social life juga harus making new friends and then now you need to learn new things gitu. Betul. Iya sebenarnya sangat-sangat ngerasain gitu, apalagi tadi 15 tahun di satu tempat tuh zona nyaman gitu, kayak banget, you know everyone, you know everything, almost everything, kayak you're a fossil basically in that place gitu ya. Iya benar. Pindah ke tempat baru, tapi yang mendukung tadi itu tak, karena di Indonesia job scope-nya A to Z, di sini cuma A to J. Jadi lebih sedikit gitu yang untuk dipelajari. Jadi dari sisi pekerjaan alhamdulillah nggak terlalu isu. Nggak terlalu struggle ya. Lebih ke social life mungkin. Iya kan? Ya. Karena di perantauan kayak most of your friends are they have families kan. Iya. Dan culture-nya di sini tuh setelah lo pulang kerja ya you spend the time with the family, pergi ke taman atau ke mall atau ke main gitu kan. Iya, jadi emang nyari teman-teman single tuh emang agak susah ya. Ya, memang harus itu harus kita akui dan harus kita manage aja. Iya gitu. betul. So, tapi alhamdulillah buat aku sendiri, maybe it was a problem like 10 years ago, nonton sendiri, makan sendiri di restoran atau kemana sendiri, explore new place, ke museum sendiri gitu. Tapi now it's not a problem anymore. Jadi it's manageable. Oke. Tapi memang tiap bidang pekerjaan beda-beda banget ya. Kita ngundang banyak. Kemarin ada yang dari teman di perhotelan, di barista. Kita start di dunia services, jasa. Mas kan di dunia klien ya, yang punya lapangan lah. Tadi kalau Mas bilang Mas gak ada masalah buat catch up pekerjaan. Itu yang aku sadari juga, bahkan di klien yang di sini, operator Abu Dhabi, mereka juga kalau di sini ada jabatan drilling engineer, itu aja di Indonesia itu mencakup 10 pekerjaan, di sini 10 orang yang mengerjakan. Ya, jadi role-nya dipecah-pecah. Which is sangat bagus banget. Mereka emang benar-benar cari pekerja kayak Mas bilang. Cuma ada beberapa pekerjaan yang kayak aku dan Tita pas di awal mulai kita di dunia jasa itu benar-benar dipush banget, ngejar banget. Malah kebalikannya, kerjaan 10 orang kita kerjain sama 1 orang. Karena dia pengen jadi expert di mata semua orang, di mata semua klien. Dia pengen perusahaan ini yang expert lah gitu. Jadi pushnya lebih untuk di dunia jasa ya. Teman-teman barista kita juga lumayan dipush cukup jauh juga ya. Awalnya dia cuma bermula, contohnya teman kita jadi barista, tapi sekarang dipush untuk bisa handle yang lain, baking atau apa, ke gudangnya, bahkan sampai roasting, sampai logistik. Jadi di sini mereka juga kalau mereka memulai karir baristanya cuma hanya di Indonesia, ya udah biasanya terskopnya itu doang. Jadi memang buat teman-teman yang menimbang untuk kesini memang risetnya harus tepat sasaran sih. Betul. Karena banyak bidang juga gitu ya. Mungkin pengaruhnya company culture juga beda-beda gitu ya. Nah dan akhirnya juga tadi berbicara culture, ketika kayak aku dan kita dulu bidangnya jasa dan isinya banyak imigran nih dari berbagai negara, itu cenderung kalau di kita clash gitu kan. Kalau di operator kayaknya gimana tuh Mas kalau sama negara-negara lain? Saya sama teman pekerja yang dari negara lain gitu. Ya
sama sih, meskipun mirip ya, artinya pasti ada sedikit banyak politik kantor tuh ada gitu. Cuman lagi-lagi tergantung gimana kita menghandle juga, gimana kita approach peer kerja kita personally. Kemudian tapi kebetulan alhamdulillah yang di tempat saya kebanyakan juga sudah mature. Jadi mereka memang most of my colleague itu yang 40 atau di bawah 40 hanya 2 dari 12 orang. Yang lain di atas 40 maksudnya? Yang lain di atas 40 atau even 50 and up gitu. Jadi mereka lagi regenerasi tim sebenarnya ya. Dan mereka udah di fase yang tidak terlalu kuat berpolitik, tidak terlalu ambisius atau jadi mereka kayak we're going to pass on the stick to you, estafet gitu. Jadi kayak mereka merangkul gitu. Meskipun ada juga kadang-kadang berselisih paham. Ada teman-teman yang kita tahu in general bahwa orang dari negara ini tuh keras kepala gitu. Orang yang dari negara itu pinter ngemeng itu ada gitu. Tapi ya udah. Stereotip tuh selalu ada. Stereotip tuh ada, tapi kadang nggak semua ya. Maksudnya aku belajar pribadi bahwa we have to start with like a positive mindset gitu. When we meet new people gitu, stereotipnya ada pasti, tapi we have good intention, we have positive mindset, insya Allah itu akan berbalik gitu. Nah kalau tadi Mas ngomongin ke negara-negara lain, kalau boleh sharing sama orang lokalnya sendiri, Qatari ya. Qatari, ya. Itu gimana Mas? Mereka mature juga nggak di sana? Justru sekarang jadi kayak ada gap jauh juga ya. Ada yang udah senior dan di posisi senior level management. Ada juga teman-teman yang baru yang kayak istilahnya baru lulus, mereka direkrut dan di nurture untuk jadi engineer. Kalau di bidang saya engineering jadi tenaga ahli yang capable gitu. Mungkin sedikit ke culture, mungkin teman-teman yang nonton juga akan dapat banyak stigma atau banyak pandangan bahwa mereka malas-malas, kita doang yang disuruh kerja gitu. Mungkin akan banyak seperti itu ya. In my case betul juga gitu. Ada. Ada. Katakanlah kalau dari 10 teman-teman lokal yang saya kerja bareng, let's say 50% tuh mereka memang kerja rajin dan capable secara technical gitu ya. Tapi ada juga yang juga memang harus extra care gitu di bimbingnya. Tapi itu termasuk salah satu job desk kita juga loh, pas kita interview atau pas ini di job desk tertulis gitu ya, bahwa kita harus mau gitu. Tutoring teman-teman lokal gitu. Karena ini salah satu mungkin nantinya let's say 10-20 tahun lagi akan nationalization, akan lebih banyak persentase pekerja nasionalnya. Betul, which is itu udah dilakukan di sini. Sudah mulai kayaknya mulai. Negara tetangga di sini, Oman, UAE juga on progress ya, Saudi Oman gitu ya. duluan ya malahan. Oman duluan ya. Nah, di Qatar sekarang kita masih di rate di companyku 25-30% tenaga lokalnya gitu. Di sini apalagi di bidang operatornya udah banyak banget yang nge-lead, VP, manager, semuanya tuh udah dipegang sama lokal. Gitu. Cuma memang jomplang banget kalau di sini sekalinya yang generasi manja itu manja banget. Ada juga ya. Generasi aktif banget juga. Kritis, nanya terus. Jadi memang di sini masih agak. Persentasenya berapa kalau dari 10 orang lokal kira-kira ada gambaran nggak kasarnya? I would say the same ya. 50-50 ya. 50-50 lah. Tapi kan ya 50-50 dengan gap yang besar tuh kan cukup kerasa. Iya. Gitu loh. Iya. Mereka yang kerja bagus dan know what they're doing tuh juga banyak. Gitu. Iya. Cuman ya itu tadi yang mungkin baru-baru atau mungkin yang semangat belajarnya agak speednya lambat itu ya juga ada gitu. Jadi ya dengan 50-50 tadi gapnya cukup kerasa. Kalau ngadepin yang kayak gitu, yang butuh ekstra kesabaran, gimana tuh? Adalah
nih orang bentar, nih orang mungkin beberapa tahun lagi jadi bos gue, nih orang bakal jadi bos gue, nih orang bakal jadi gitu bos ya. gue. Jadi itu mindsetnya ya, nggak apa-apa. Jump itu kayak self penguatan diri ya. Iya benar. Ini bakal jadi bos gue, ini bakal jadi bos gue. Oke. Jadi harus kita bantu gitu kan. Kita Insya Allah kita juga dibantu sama dia nanti. Ya. Kontrak diperpanjang cuy. Iya. Betul. Karena itu sih Mas, bahkan temanku di servis di sini, ini kembali ke hal yang mendasari untuk pindah kerja ya. Bahkan dia tuh udah di sini nih, dia kebetulan negara lain, tapi dia pun untuk pindah ke operator karena dia tahu dia bakal harus nurut ke orang lokal. Pride-nya tuh gede banget, dan dia kan kayak no, mau dibayar berapapun gue nggak mau, kayak gitu. Jadi kayak bahkan ketika udah di negara ini pun keputusan ya mau gimana pun negara-negara Middle East ini emang bergerak untuk bahwa warga mereka lah yang akan ngelit nantinya ya. Oke. Which is kayak bagus lah. Circle back dikit ke apa namanya riset dan survei. Mungkin nanti ada teman-teman yang nonton yang emang punya aspirasi pindah ke daerah sini gitu ya. Jadi ada 2 case nih. Yang pertama temen seniorku juga. Dia pindah ke kita boleh nyebut negara ya nggak sih, Saudi. Dia pindah ke Saudi, tapi surprisingly, I mean like it's a big company, one of the biggest, the biggest. Udah mapan banget lah, udah sangat kuat. Mapan, gaji pound sterling, pokoknya kalau bicara kesempatan tuh number 1 lah. Tapi unfortunately kayak after 2 months dia nggak tahan dan resign. Lebih karena apanya nih, workload atau environment dari orang? Treatment dari teman kantor yang lokal. Ya segitunya gitu, sampai kita juga semua I mean we were happy for him to get this opportunity kan. It's a good opportunity of course. Tapi begitu kita dengar dia resigning, kita worry juga, aduh gimana nih gitu, karena dan sempat nggak ada pekerjaan dan mencari-cari ya. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah bekerja lagi sih. Di Indonesia atau di Gulf country juga, tapi di foreign country, di Kuwait sekarang. Gitu. Jadi research tuh penting banget. Terus yang kedua masalah pride yang Vinda singgung tadi. Ada juga teman yang di sini tuh kalau bicara masalah rasis, aku bilang bukan rasis, tapi ada sistem kelas yang agak-agak subtle sebenarnya, bukan kayak zaman dulu kulit hitam kulit putih gitu ya. Tapi ini halus banget gitu. Kadang you have to set the expectation bahwa you'll never be treated equally. Tapi not in a very bad way ya. It's a bad way tapi not in a very bad way. Jadi kayak misalnya antrian mungkin ya. Antrian di tempat-tempat pemerintah gitu, mereka mengutamakan lokal, wanita, kulit Caucasian, kulit putih, baru Asian. Gitu. Asiannya tuh secara nggak langsung ada juga. Pengkastannya. Sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi kalau menurut aku ya. Karena kita nggak banyak dealing. Dan karena pelayanannya juga cepat sih. Efisien dan semua connected. Ketika aku ngerasa pas lagi mau tersinggung, udah selesai juga. Oke deh. Gak usah deh. Ya udah deh. Negara ini gak ngasih kesempatan buat baper. Tapi ada teman yang nggak suka dengan itu dan dia nggak mau gitu. Meskipun secara penghasilan bisa meningkat lumayan jauh dari Indonesia, tapi aku nggak bisa ngeliat perlakuan itu. Gitu. Dan itu pilihan ya. Betul. Tapi artinya do your research gitu. Apa yang bakal dihadapin dan manage your expectation gitu aja. Ya itu lagi sih Mas, balik yang semua nggak bisa kan selaras bersama. Betul. Ada yang dikorbanin. Tapi kalau mau dibilang kita ngorbanin pride dan harga diri, nggak segitunya sih sebenarnya sih. Maksudnya kalau dibilang di respect, kita juga highly respect banget. Teman-teman Indonesia, maksudnya ini satu cerita yang aku juga bersyukur ya. Aku juga dapat jalan ke Middle East itu by recommendation. Jadi I didn't know that there was an opening. Nggak tahu. Dan kemudian ada opening dan teman yang dulu bekerja di Indonesia, teman dari Kanada yang he work with me di Indonesia dan he knows how I work, my quality and stuff. Dia reach out, ada posisi ini nih kayaknya sesuai, lo mau nggak gitu. Baru aku kirim CV, doing the interview and stuff gitu. And then a couple of months later, kayak 3-4 bulan, aku udah join di sana dan alhamdulillah mungkin bosku ngelihat,
oh ini rajin juga nih, bisa disuruh-suruh terus gitu. Iya. In a positive way guys. He came approach me and say, aku lagi cari orang buat ini nih, ada nggak temenmu gitu. Iya. Itu banyak ya di sini. Iya. By recommendation ya. Jadi artinya banyak. Ya buat memang mungkin kita di-expect untuk membantu mereka doing most of the works, tapi mereka sangat appreciate hasil kerja teman-teman Indonesia. Kita itu, dipandang rajin. Itu benar banget. I didn't get the opportunity here the first time from ngelamar. Ya jadi dari recommendation, aku ngelamar gitu. Ada lowongan dan aku ngelamar. Vinda kalau nggak salah lu dari rekomendasi ya? Ya, Vinda dari rekomendasi. Interview juga. Tapi lanjut interview juga. Tetap prosesnya tetap sama. Tapi membuka pintunya itu dia jadi jalur itu. Tapi I move to other companies itu through recommendation dan reputation. Benar. Dan itu juga sama persis kayak yang Om Damar bilang gitu. Bahkan setelah sekian lama itu banyak aja yang nanti kayak nanya, Tita, lu ada temen nggak, kita butuh buat posisi ini. Alhamdulillah gitu. ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi kita kayak buat teman-teman. At least submit 1-2 CV. Makanya kadang kalau ada yang nanya kirim CV, Tita bisa nggak kita kirim CV gitu. Oke bisa gitu. CV itu aku simpen dan kalau ada opportunity. Iya, jadi nggak kayak sembarangan karena kan kita harus tahu. Iya. Ini harus tepat sasaran. Betul. CV-nya tuh dikirimnya ke siapa, kemana. Betul. Kita bertanya kok. Kita tanya kayak kira-kira ada posisi nggak? Misalnya kayak orang yang butuh banget. Kalau dia bilang ada ya kita langsung kirim. Kalau enggak, dan itu somehow ada aja gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba yang nanya, ada yang nanya terus kayak oh iya ada nih. Aku punya pegang CV-nya orang ini nih. Jadi aku kirim gitu. Alhamdulillah sih, dan ya itu karena reputasi orang Indonesia sangat baik. Membuka jalan juga buat teman-teman. Mungkin satu benang merahnya adalah message-nya. Aku pernah baca ini di buku atau postingannya Edward Suhadi. Edward, I'm a fan. In whatever you do it wholeheartedly 100%. Meskipun sekecil apapun kamu misalnya bekerja sebagai janitor, tukang sapu atau apa, tapi kalau kamu lakukan tugasmu sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, your reputation will follow gitu. Iya. Jadi ya itu, apapun yang teman-teman sekarang kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati, meminta berkah rezeki dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Insya Allah nanti itu akan nempel gitu. Dan akan jadi modal teman-teman sekalian untuk maju ke next step-nya. Yes, kerasa banget nih mulai aura Ramadan ya. Bukan aura 40. Oops, I'm not revealing my age, sorry. No, that's not appropriate here. Tuh berbicara kotor itu ya, jangan. Nggak boleh. Nanti tolong disensor. Iya, benar. Tapi memang dan benang merah utamanya adalah baik Abu Dhabi maupun Qatar, keseluruhan Middle East itu memang negara yang mencari pekerja sih. Jadi networking itu penting banget. Bahkan teman-teman kita itu kemarin perhotelan, pastry, mereka juga buy recommendation banyak juga banyak banget. Dan benar-benar lumayan sangat open banget gitu loh. Jadi kayak I know this guy. Oke. Kita interview gitu. Jadi kayak yang penting emang mau untuk terus berani nanya dan tapi memang harus bangun reputasi memang. Itu yang mereka pandang. Sesimpel barista itu aja, orang lokal yang itu dia bakal nanya, dia udah pernah ngejob berapa lama, dia udah pernah megang berapa kafe, dia udah tahu mesin apa. Jadi kayak emang kalau reputasinya dibangun di Indo, terus coba dipasarin di sini, itu adalah lebih dari 50% lah chance-nya ya. Tapi memang harus dibangun. Satu hal juga related to this adalah kalau saya menyesuaikan juga dengan culture di Qatar gitu ya. Artinya kalau saya belum pada level yang berani menawarkan, bos ada temanku nih gitu, yang betul. Bagus qualified. Tapi kalau dia minta, I'll be happy to refer or recommend my friends gitu ya. Dan tentunya pada saat saya merekomend, saya juga benar-benar harus yakin bahwa sesuai, bagus kerjanya gitu kan, karena saya nggak mau malu dong salah merekomendasi ternyata nggak bagus. Betul, gitu ya. Betul. Jadi ya itu sih, jadi
ada beberapa teman yang titip CV dan saya begitu ada kebutuhan saya rekomenkan. Terlepas dari sukses nggak sukses ya, paling nggak pintunya kita bantu buka dulu gitu. Cuman ya itu lagi yang saya hanya berani merekomendasikan teman-teman yang memang saya lihat cocok untuk kebutuhannya dan kualitas pekerjaannya bagus. Sesuai gitu. Konteks ya. Ya, betul. Oke. Nah kalau menuju pertanyaan terakhir nih Mas, kalau Mas boleh usul skill apa sih yang dibutuhin untuk survive di Qatar specifically dan di bidang Mas nih, oil and gas operator. Gas operator. Nah, menurut Mas skill apa, soft skill dan hard skill yang penting banget untuk dipupuk terus? Kalau hard skill dulu mungkin. Kalau hard skill misalnya nih kita bicara teman-teman sekarang bekerja di Indonesia ya. Ya tergantung perusahaan yang ditarget. Kalau kayak perusahaan saya adalah gas, LNG, kita nggak punya sumur minyak gitu ya, berarti experience yang related sama pekerjaan di sumur gas nih yang perlu ditambah gitu jam terbangnya. Tapi terlepas dari itu lebih ke ya tadi itu aja, doing things wholeheartedly gitu, sepenuh hati. Secara technical itu sih mungkin, jadi kayak be open to task to. Kadang tugas yang dikasih ke kita tuh juga termasuk receh ya dibandingin apa yang kita lakukan di Indonesia. Tapi ya udah itu yang mereka butuh dari kita untuk membantu ya, let's do it gitu, no problem. Gengsinya ditinggalin. Nah yang kedua masalah social life lebih ke being open to adapt, being agile. Karena trust me gak mudah, aku di akhir 30-an pindah merubah kebiasaan, merubah tadinya istilahnya pengen bakso tinggal Gojek, Gosen gitu ya. LPG udah tahu beli di mana. Sesimpel itulah, teman banyak dan lain-lain. Mau ke dokter gigi, even sekarang sampai sekarang saya kalau ke dokter gigi di nunggu Indonesia pulang. Iya, sama. Kita sama satu, semua. Kalau mahal sih ditanggung insurance ya, bukan ke mahalnya tapi lebih ke cocok. Iya. Jadi ini lebaran mau pulang. Aku tanggal segini di Jakarta gini-gini, tolong spare slot. Ya, at least buat teman jauh ini ya. Gitu ya. Itu sih, jadi kemauan untuk adaptasi gitu. Iya. Ya mungkin mencari titik nyaman baru, equilibrium baru di tempat yang baru. Asik, equilibrium. Hari ini gila ya, banyak masih pagi belum sarapan, masih muka bantal. Maaf ya agak keberatan. Iya, enggak, ini bagus nih, cocok. Kita memang harus pembukaan itu obrolan yang agak membangun dan ada intinya. Iya. Ada intinya, baru nanti yang berikutnya kita agak ringan sedikit obrolan. Beda kan? Enak kan ngomong Damar kan? Nanti kita minta Mas Damar ganti kostum. Kita bahas topik berikutnya ya. Guys, jadi gua di sini ke Abu Dhabi stripping. Tak boleh numpang di apartemen, boleh tapi 2 episode. Nggak gratis cuy. Enggak dong. Teman apa ini, transaksional sekali. Aduh. Dan saya dengar keahlian Mas Damar stripping memang salah satunya kan. Jadi harus kita genjot. Oke guys, kita sekarang mau lanjut sarapan dulu ya. Isi energi. Tempat sarapan favorit kita. Ya, nah Om Damar ini harus ikut bersama kita. Sampai ketemu lagi di Mamak. Gue bingung. Thank you Om Damar. Terima kasih teman-teman. Kita sarapan dulu guys. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?